Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andinia Nurhaliza dengan NIM 0525295991. Di sini izinkan saya menjawab pertanyaan pada tugas tutorial pertama. Menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, 1. Term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Disebutkan dan jelaskan 3 dari macam term tersebut serta juga contohnya. Jawabannya, term adalah simbol atau kesatuan beberapa simbol yang dapat untuk menyatakan suatu konsep atau pengertian. Term maupun konsep yang terkandung di dalamnya banyak sekali macam, demikian juga pembagiannya. Namun, di antaranya dari banyaknya pembagian macam term tersebut ada salah satunya 3 macam, yakni pembagian term berdasarkan konotasi, term berdasarkan denotasi, dan term berdasarkan predikamen. Yang pertama, term berdasarkan konotasi. Berdasarkan konotasi, term atau isi yang terkandung oleh term itu maka dapat dibedakan antara term konkret dan term abstrak. Keduanya ada yang berada dalam lingkungan hakikat dan ada yang berada dalam lingkungan sifat. Term konkret dan term abstrak ini dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Lingkungan hakikat, yaitu term yang mempunyai persamaan satuan dalam satu makna tanpa ada perbedaan tingkatan menurut hakikatnya. Misalnya, manusia. Pengertian manusia ini baik yang berkulit putih maupun berkulit hitam sama dalam arti kemanusiaannya. Term dalam lingkungan hakikat ada 2 macam, yaitu sebagai berikut. Hakikat konkret, yaitu menunjuk ke halnya suatu kenyataan atau apa saja yang berkualitas seperti bentuk, berat, rupa, dan bereksistensi seperti waktu tertentu, tempat tertentu, mempunyai hubungan dengan objek lain, misalnya seperti manusia dan kera. Yang kedua, hakikat abstrak. Hakikat abstrak menyatakan suatu kualitas yang bereksistensi tertentu atau kualitas yang terlepas dari eksistensi, misalnya kemanusiaan dan kebenaran. Yang kedua adalah lingkungan sifat, yaitu term yang ada di dalam halnya itu ada perbedaan tingkatan, misalnya berbadan. Arti yang dikandung dalam term ini terdapat suatu perbedaan kekuatan dan kelemahan, yaitu berbadannya manusia lain dengan berbadannya binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain pula dengan berbadannya benda mati. Term dalam lingkungan sifat ada 2 macam, yaitu sifat konkret dan sifat abstrak. Sifat konkret yaitu menunjukkan pensifatannya suatu kenyataan atau apa saja yang berkualitas dan bereksistensi, misalnya berbadan, merah, persegi, dan berindra. Sedangkan sifat abstrak yaitu menyatakan persifatan yang terlepas dari eksistensi tertentu, misalnya kerasionalan, kebijaksanaan. Yang kedua, term berdasarkan denotasi. Berdasarkan denotasi term, dapat dibedakan term yang bersifat umum dan term yang bersifat khusus. Yang pertama, term umum, yaitu dapat mencakup keseluruhan hal-hal yang ditunjuk tiada terkecualinya. Term umum ini dibedakan kembali, ada 2 macam, yaitu universal dan kolektif. Universal, sifat umum yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, misalnya organisme, manusia, kemanusiaan, mahasiswa, persatuan, hewan. Yang kedua, kolektif. Sifat umum yang berlaku di dalamnya menunjuk suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan, misalnya rakyat Indonesia, bangsa Cina, Persatuan Indonesia, mahasiswa UGM, dan mahasiswa Indonesia. Yang kedua, term khusus, yaitu hanya menunjuk sebagian dari keseluruhan, sekurang-kurangnya satu bagian atau satu hal. Term khusus ini dibedakan antara 2 macam, yaitu partikular dan singular. Partikular, sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk sebagian tidak tertentu dari suatu keseluruhan. Misalnya, sebagian manusia, ada mahasiswa, sebagian yang hidup di air, beberapa pejabat pemerintah. Khusus partikular ini disebut juga eksistensial. Yang kedua, singular. Sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk pada satu hal atau suatu himpunan yang mempunyai hanya satu anggota, misalnya Presiden pertama Republik Indonesia, seorang proklamator yang menjadi presiden. Khusus singular ini sering disebut juga dengan individual. Yang terakhir adalah term berdasarkan predikamen. Predikamen yang dimaksud ialah cara beradanya sesuatu.
Dalam menghadapi sesuatu yang masih asing dan ingin mengetahui lebih dalam lagi, maka pertama yang perlu ditempuh ialah mengadakan penguraian secara kategori. Hal ini merupakan proses penalaran yang pertama-tama ke arah pembentukan konsep atau pengertian yang lengkap. Penguraian secara kategori adalah pemerincian menurut cara beradanya sesuatu yang pembagiannya ada 10 kategori. 10 kategori ini merupakan pembagian term universal yang melingkupi keseluruhan aspek sesuatu. Pembagian 10 kategori atau predikamen yang dimaksud di atas menunjukkan cara beradanya yang paling umum, dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah predikamen substansi dan kedua predikamen aksidensia. Predikamen substansi yakni hakikat zat terdapat dalam diri yang dapat berdiri sendiri, di mana substansi adalah hakikat sesuatu yang adanya terdapat di dalam diri sendiri sebagai pendukung sifat-sifat, misalnya manusia, hewan, dan pohon, yaitu semua pengertian atau predikat yang dinyatakan dalam kata yang dalam gramatika umumnya disebut kata-kata substansif. Yang kedua, predikamen aksidensia, yaitu peserta zat sebagai pemberi bentuk yang tidak dapat berdiri sendiri. Predikamen aksidensia merupakan kumpulan sifat zat yang ada 9 sifat, diantaranya kuantitas, kualitas, aksi, pasi, relasi, ruang, waktu, posisi, dan keadaan. Selanjutnya, pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana cara terhindar dari logical fallacy? Sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulannya tidak sah. Sesat pikir banyak sekali macamnya dan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu sesat pikir formal atau formal fallacies dan sesat pikir informal, informal fallacies. Sesat pikir informal ada dua macam kelompok, yaitu sesat pikir pertalian dan sesat pikir kemaknagandaan yang diuraikan secara rinci oleh Irving M. Copy. Salah satu bentuk sesat pikir atau logical fallacy adalah sesat pikir formal. Sesat pikir formal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika logical fallacies. Sesat pikir ini banyak ragamnya, salah satu misalnya mengiyakan suatu pilihan dalam suatu susunan pikir pengetahuan yang merangkum. Susunan pikir pengetahuan dapat merangkum yang disebut silogisme disjungsi inklusif. Pangkal pikirnya berupa pernyataan pengetahuan yang dapat merangkum yang dirumuskan dalam bentuk P atau Q, yang kemudian disusun dalam susunan pikir sebagai berikut. Penyimpulan seperti perbincangan di atas itu sangat meragukan. Sesat pikir demikian ini sering dilakukan orang sebab mirip dengan cara menetapkan salah satu bagian kesimpulannya mengingkari. Ada beberapa cara agar terhindari dari sesat pikir, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pahami logika dasar. Dengan memahami prinsip-prinsip logika dasar, dapat membantu dalam mengidentifikasi kesalahan dalam penalaran. Yang kedua, analisis. Dengan menganalisis dan mengidentifikasi premis-premis yang digunakan. Yang terakhir, evaluasi kembali. Dengan mengevaluasi kembali, dapat memastikan bahwa tidak membuat suatu kesalahan dalam penalaran. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.